Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 2 Ramadan 1444 Hijriah. Kita terpanggil karena dua dasar. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bay'. Yang pertama, Allah menitahkan apabila diserukan kepada kamu untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, wa zarul bay', tinggalkan jual beli. Yang kedua, hadis Rasulullah, man sami'ad du'a, man sami'an nida, fala ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan tetapi tidak memenuhinya, fala sholata lahu illa min uzrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur, sakit, hujan, atau safar. Nah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan itu senantiasa terus kita perbaharui ilmu pengetahuan kita melalui kuliah-kuliah diberikan sebulan Ramadan, baik secara umum ataupun secara pribadi kita masing-masing, yang terus menggali melalui membaca, mendengar, sehingga kita semakin mudah dalam menjalankan ibadah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita Euforia Ramadan. Sebagaimana yang kita saksikan dalam 2 hari 2 malam ini, jumlah jamaah masjid kita bukan bertambah tapi membludak. Luar biasa. Walaupun kita tahu bahwa sholat sunat tarawih yang kita laksanakan itu hukumnya sunnah. Tetapi berbeda dengan ketika datang waktu subuh, yang tadi membludak tidak mencapai setengah dari jamaah sholat tarawih. Mengapa demikian? Ini yang kita bahas dalam Euforia Ramadan. Apa sebab sebegitu banyak jamaah tarawih kita di hampir semua masjid? Yang pertama
ada kerinduan yang tak terbendung. 2 tahun sebelum ini kita dibatasi, bahkan dilarang untuk melaksanakan tarawih di masjid karena COVID. Yang kedua, tarawih ini ibadah tahunan yang mempertemukan kita sekomplek, bahkan dari berbagai wilayah datang hadir. Yang selama ini jarang bertemu, kita bertemu. Yang ketiga, sedari kecil memang sudah diberi arahan oleh orang tua. Maka tidak heran kalau tarawih itu yang datang suami istri beserta anak-anaknya ikut tarawih. Dan ini berbeda dengan perintah sholat subuh. Jangankan mengajak, orang tua kita sendiri terbiasa subuh di rumah. Maka itu tidak aneh kalau jamaah subuhnya lebih sedikit ketimbang dengan sholat tarawih yang hukumnya sunnah. Berkenaan dengan demikian, Ramadan ini mampu membius kita dengan amalan yang luar biasa. Dalil tentang puasa tidak perlu kita ragukan. Allah muatkan dalam Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187. Lengkap tuntunan dari situ. Yang sakit ada cara berpuasanya. Yang sudah sepuh atau pikun ada teknis dia berpuasa. Bagaimana tentang masalah hubungan kekeluargaan tertera dalam Al-Baqarah 187 sehingga menyebabkan kita lempeng leluasa melaksanakan sholat, baik itu ibadah puasa, hubungan suami istri, kemudahan bagi yang tidak berpuasa karena sakit atau safar, dan kemudahan bagi yang sakit menahun atau sudah pikun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ke 187-nya jelas di situ. Nah, yang menjadi permasalahan kita, seringkali kita melihat fenomena euforia Ramadan ini hanya di awal-awal saja. Kita sholat tarawih itu kulitnya saja. Di atas 15 Ramadan, jamaah menghilang. Dan kita tidak tahu kemana. Kalau misalnya pindah masjid tempat dia tarawih, tentu masjid yang dikunjungi itu lebih ramai dari biasanya. Ternyata juga tidak. Kalau seandainya tidak tarawih, apa pekerjaan? Tidak mungkin tidur di jam-jam itu. Lalu kalau tidak tarawih, apa sebab tidak tarawihnya? Ini pertanyaan yang sulit kita jawab karena jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing. Menyahuti tentang itu, ternyata untuk segala sesuatunya kita memang butuh teaser, semacam penggoda. Dahulu kenapa tarawih ini rame? Tetua kita sambil tarawih itu mereka membawa makanan. Yang makanan itu bukan untuk yang berbuka puasa, tetapi untuk yang tadarusan yang jumlah emang banyak. Lalu yang tidak tadarusan menunggu yang tadarusan, mereka bisa menikmati makanan yang cukup banyak. Inilah semacam teaser yang saya katakan tadi, penggoda. Nah, sekarang ini yang tadarus sudah berkurang, yang membawa makanan juga tidak ada. Syukur-syukur ada yang dikasih daftar memberi takjil untuk buka puasa di masjid. Itu pun kadang-kadang tidak bersisa hingga untuk orang yang tadarus. Ini dibuktikan oleh 2 masjid di Indonesia ini. Pertama, Masjid Joko Karian. Yang kedua, Masjid Al-Falah Sragen.
Dua masjid ini jamaah subuhnya membludak. Karena mereka menyiapkan semacam teaser itu tadi untuk jamaah subuhnya berupa sarapan subuh. Di Sragen mencapai 5.000 porsi untuk sotonya. Sehingga lebih banyak porsi sotonya ketimbang orang-orang yang hadir sholat. Dan itu menyebabkan Masjid Joko Karian, jamaah subuhnya sampai ke jalan. Allahu Akbar. Tentu kita iri kepada hal yang demikian. Kenapa ini bisa terjadi? Maka pelajaran-pelajaran tentang itu akan menjadi pemicu yang bisa menaikkan adrenalin kita untuk bagaimana mewujudkan itu pada masjid kita. Tentu tidak cukup dengan geliat dari pengurus saja, tapi kita semua ingin demikian. Karena mengapa? Sebagaimana kita lihat, euforia Ramadan ini hanya pada saat bulan Ramadan saja. Nanti begitu Syawal tiba, jamaah ini hilang. Okelah kalau seandainya kita mudik lebaran. Ada batasnya mudik ini. Batas 10 Syawal kah? Atau batas 15 Syawal kah? Atau setelah Syawal, Zulqa'dah itu. Habis Syawal, Zulqa'dah juga tidak menambah jumlah dari selama ini. Kalau bulan puasa subuhnya mencapai 3 sampai 4 sab, setelah Syawal hilang dan mungkin mereka pulang, kita maklumi, tapi setelah kembali ke sini tidak menambah jumlah ini. Kemana mereka? Karena itu tadi kita harus merubah kebiasaan. Dari dahulu yang orang tua kita tidak mengajarkan kepada kita sholat subuh di masjid, tapi sholat tarawih berbondong-bondong ke masjid, seolah-olah ada rasa malu kita kalau tidak tarawih di masjid. Takut kita muka kita ditandai orang, si fulan ini tidak pernah tarawih. Padahal itu ibadah sunnah. Sementara ibadah subuh tidak ada contengan yang seperti itu. Tapi tarawih, kita merasa bagaimana kita sekomplek ini mengaku Islam tapi tidak tarawih. Itulah penyebab pendorong tarawih itu begitu besar. Nah, anehnya ini tidak tercipta pada saat sholat-sholat wajib yang lebih penting daripada sholat sunat tarawih. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pelajaran dari orang-orang lain yang bisa kita simak. Salah satunya adalah menularnya Masjid Joko Karian ke Masjid Al-Falah Sragen. Dan ini tidak tertutup kemungkinan juga akan muncul di masjid-masjid yang lain. Tidak terpikirkan kita Masjid At-Taqwa masuk jalan ke dalam, dan di dalam itu ada gang lagi, bisa mendatangkan sekelas Ustadz Nasional Adi Hidayat dan pengajiannya subuh. Jangankan jamaah saya yang di luar saja, saat itu masih dalam membimbing umroh, berpikir apa iya ada orang yang mau ke sini. Ternyata sampai ke tempat TPQ itu kita lihat video dan foto yang dikirimkan. Ini teaser namanya. Kita butuh gerakan-gerakan yang demikian. Hanya kita tidak bisa terus mendatangkan ustadz kelas nasional untuk situ. Di samping biayanya besar, kita juga memaklumi kondisi. Untuk itu ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, semacam seminggu sekali atau sebulan sekali kita mengadakan semacam makan besar untuk bagaimana memancing jamaah subuh ke sini, yang itu adalah dari kita untuk kita, sedekah untuk kita, yang memakannya kita, yang membawa kita, yang diolah oleh kita semua.
barangkali ini juga bisa menjadi teaser atau pemicu atau penggoda bagi jamaah kita. Dan mungkin di awalnya kita terpancing dengan makanan ini, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita membiasakan untuk sholat subuh. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya sholat sunat, tetapi biasa. Di lain sisi mungkin kita bisa pancing dengan menggelar buka puasa bersama, bukan pada bulan Ramadan, tapi misalnya setiap Kamis atau setiap Senin, khusus yang puasa Kamis, buka puasa kita undang di sini. Kalaupun itu terlalu kerap, kita bisa menggelarnya khusus nanti kita expose beritanya di puasa Arafah. Sana orang melaksanakan haji, di sini biasanya orang terpancing puasa Arafah. Khusus yang puasa Arafah itu lebih banyak daripada Senin Kamis. Nah, khusus yang puasa Arafah, mari kita berbuka di masjid dengan makanan kita bawa masing-masing, nanti diolah atau panitia yang memungut makanan dari rumah yang bersedia bersedekah untuk kita campur, sehingga kalau kita berbuka puasa Arafah di sini, otomatis jamaah maghrib dan isanya juga akan bertambah. Teaser-teaser semacam ini mesti kita kaji untuk ke depan sehingga memancing jamaah kita. Lebih daripada itu tentu adalah ke depannya lagi memikirkan tentang ekonomi jamaah. Mengapa mereka tidak mau sholat? Kalau dia mau mencari dan itu kebutuhan hidupnya, barangkali masjid bisa menangani seperti Masjid Joko Karian, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Tapi ini program jangka panjang. Mudah-mudahan euforia Ramadan ini tidak kena di sini, tapi kita memang melaksanakannya ini sampai ke akhir Ramadan dan berbekas setelah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang Allah berikan. Wajar kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban dalam bentuk apapun, maka akan terputuslah kita dari rahmat Allah dan sesama kita akibat kelengahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wa hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Rabbi a'udzubika min syarri ra'ubika yahdurun saw sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah saw rapatan lurus salli imam Allahu akbar semua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwasa nuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafatil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية الصلاة السلام أشهد أن لا إله إلا الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. لا 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 اللهم صل وسلم إياه كلام وإلى اللهم يا الله لا شيء أعوذ والحمد الله